Di pemilu 2019 merupakan ajang kompetisi yang sangat ketat bagi para calon anggota legislatif. Persaingan tak hanya antar parpol namun juga caleg dalam satu partai politik yang saling berebut suara. Ketatnya persaingan semakin terasa karena ambang batas parlemen di pemilu 2019 naik dari 3,5% menjadi 4%. Sementara itu jumlah kursi anggota DPR RI juga ikut naik dari 560 kursi di periode 2014-2019 menjadi 575 kursi di periode 2019-2024. Kursi sebanyak itu diperebutkan oleh 7.968 caleg. Usai pemungutan suara pemilu 2019 muncul pertanyaan bagaimana cara menghitung suara caleg yang lolos ke parlemen. Di pemilu 2019 diberlakukan sistem yang baru sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 420 tertulis penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan yaitu penetapan jumlah suara sah parpol di dapil, kemudian membagi suara sah setiap parpol dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Setelah itu hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, nilai kedua mendapatkan kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil tersebut. Hasil hitung cepat Pileg 2019 yang diselenggarakan Litbang Kompas hingga 22 April 2019, jumlah suara yang masuk mencapai 97,50%. Yang harus diingat, hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pemilu. Hasil resmi pemilu tetap menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU. 5 parpol teratas berturut-turut yaitu PDI Perjuangan dengan 19,77%, Partai Gerindra 12,91%, Partai Golkar 11,81%, PKB 9,21%, PKS 8,76%. Dengan ambang batas parlemen sebesar 4%, diperkirakan hanya 9 partai politik peserta pemilu 2019 yang bakal lolos ke DPR. Seperti apa wajah parlemen Indonesia 5 tahun ke depan? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Cerlisa bersama Anda. Saudara dipilih bukan di lotre, meskipun tak kenal siapa saudara. Kita sudi memilih para juara, juara diam, juara juara. Saudara, kendati hitung resmi pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum selesai, namun berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, diprediksi ada 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen, yaitu 4%, dan akan menempatkan sejumlah politisi di gedung DPR RI. Lalu kira-kira akan seperti apa wajah Senayan 5 tahun ke depan dengan konfigurasi 9 partai politik ini? Kami akan bahas hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas. Ada Bambang Setiawan. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa nanti akan bergabung bersama kami Direktur Perludem, ini Titi Anggraini yang sekarang masih dalam perjalanan tapi sudah hadir di sini adalah analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Ade Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Livi. Saya ke Mas Bambang dulu. Mas Bambang, jadi dari hitung cepat Litbang Kompas ada 9 partai politik yang kemungkinan besar masuk ke dalam parlemen. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena hasil rekapitulasi KPU masih terus berjalan. Betul. Artinya gini, dengan 9 partai politik yang
dihitung oleh Litbang Kompas berkemungkinan masuk ke dalam Senayan, konfigurasinya akan seperti apa? Karena ini partai politik lama, wajahnya juga diprediksi akan jadi wajah lama. Tapi seperti apa kira-kira komposisinya dengan 9 parpol ini? Jadi berdasarkan hitungan kami, saat ini kalau kita kelompokkan antara koalisi Indonesia Kerja, pendukung Jokowi Ma'ruf, dan koalisi Indonesia Adil Makmur, pendukung Prabowo Sandi, maka kita bisa dapatkan kira-kira suara yang terkumpul untuk koalisi Indonesia Kerja sekitar 54%. 54% diduduki oleh koalisi Indonesia Kerja. Belum dalam bentuk kursi, hanya dari perolehan suara. Lalu untuk koalisi Adil Makmur ini sekitar 35%. Nah, kalau kita lakukan penghitungan ke kursi, nanti kita hapuskan itu mereka yang tidak lolos, ya suara-suara yang tidak lolos tidak dipakai, sehingga nanti hasil dari suara kira-kira akan terkumpul 61% untuk koalisi Jokowi Amin dan sekitar 39% untuk koalisi oposisi, lawannya, untuk koalisi Indonesia Adil Makmur. Nah, kalau kita lihat metode penghitungannya sekarang ini menggunakan sign lake, maka ada kemungkinan koalisi partai yang memiliki perolehan lebih besar akan terdorong sedikit ke atas. Sehingga diperkirakan untuk kursi nanti secara kasar ya, perhitungan saya secara kasar, itu bisa antara 61% sampai dengan 63%. Kursi untuk koalisi Indonesia Kerja. Jadi perkiraan artinya kasar ya, belum kita lihat perdapilnya nanti. Bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan secara garis lurus bahwa nanti kemungkinan besar berdasarkan dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas juga, artinya pemerintahan Jokowi Ma'ruf nanti jika memang betul hasil rekapitulasi KPU juga menentukan hal yang sama, nanti juga akan menguasai parlemen. Betul, diperkirakan dengan perhitungan ini akan menguasai parlemen sekitar 2/3. 2/3 dari total 575 anggota DPR ya. Sedangkan koalisi Indonesia Adil Makmur itu sekitar 1/3, kurang lebih sekitar segitu. Nah, dengan komposisi seperti ini seharusnya memang pemerintahan Jokowi akan didukung oleh parlemen yang lebih kuat ya. Seharusnya begitu. Apalagi nanti kalau kita lihat dalam perjalanannya, kita belajar dari pemilu lalu, itu biasanya ada saja partai-partai yang sekarang tergabung dalam koalisi lawannya itu bisa saja nanti bergabung. Bergabung misalnya Demokrat ya, atau tidak tertutup kemungkinan juga misalnya PKS atau yang lainnya. Seperti PAN kemarin. Misalnya bergabung ke koalisi Indonesia Kerja sehingga kemudian menjadi lebih kuat begitu parlemen untuk koalisi Indonesia Kerja yang lebih solid. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, dari kursi 560 kemudian bertambah jadi 575 di 2019 ini. Artinya kan sebetulnya secara total ini jadi lebih banyak. Tapi ternyata yang diharapkan wajah-wajah baru nampaknya juga kayaknya kecil kemungkinan karena partai-partai lama juga yang lolos. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa nuansa gedung parlemen 5 tahun ke depan nanti? Kalau melihat kecenderungannya memang tidak ada suatu hal yang mengejutkan. Pertama memang selain partai-partai lama yang lolos, yang kedua kecenderungan caleg-caleg petahana dari semua partai kemungkinan terpilih kembali cukup terbuka. Karena pemilu serentak kali ini membawa cacat bawaan, yaitu pemilu legislatif itu dianaktirikan. Itu menjadi cacat bawaan, kenapa? Cacat bawaan karena orang taunya cuma Jokowi dan Prabowo. Sementara pileg ini nyaris tidak ada bunyinya. Kalaupun toh ada kontestasi di bawah, ini lebih pada anatomi struktur partai yang bekerja, lebih pada kinerja-kinerja caleg yang menjual dirinya di mana-mana. Tapi bangunan kampanye secara umum didesain seolah-olah pemilu ini yang serentak hanya memilih Jokowi dan Prabowo. Ini yang menurut saya cukup membuka peluang kepada caleg-caleg petahana untuk dengan mudah untuk terpilih kembali jadi anggota dewan. Rakyat ketika ditanya mungkin tidak akan berpikir terlampau jauh, hanya akan memilih caleg yang sudah lama dikenal, dianggap sudah dekat dan apa adanya. Sementara caleg-caleg baru
tidak mampu mengaksentuasi visi misi dan program kerjanya karena ruang lingkupnya terbatas. Mau ke pojok, mau ke kanan, mau ke kiri, semua kanal kampanye diisi oleh isu-isu yang berkaitan dengan capres. Dalam konteks inilah kemudian caleg-caleg petahana cukup diuntungkan. Livi, itu saya melihatnya seperti itu. Tidak ada kebaruan dalam parlemen kita sepertinya begitu ya. Karena ini yang kemudian saya tangkap. Artinya dengan kita katakanlah pemilu serentak ini justru akan merugikan, justru dianggap merugikan caleg-caleg dengan wajah-wajah baru begitu, kalau Anda melihatnya seperti itu ya? Secara garis besar begitu. Karena kalau melihat kecenderungan di TPS, setelah coblos capres, banyak orang yang tidak tahu kalau ternyata ada pileg. Kalaupun toh ada pileg, mereka masih bingung. Kira-kira adakah penantang calon baru yang lebih memungkinkan untuk dipilih ketimbang caleg-caleg petahana? Nah, kemudian jadi pertanyaan saya gini, tadi kan Anda katakan bahwa caleg-caleg wajah baru ini kemudian merasa atau dianggaplah dirugikan dengan adanya pemilu serentak karena caleg-caleg petahana dianggap lebih menonjol. Lalu bagaimana dengan kotel efek atau efek ekor jas yang dianggap juga sebetulnya hanya menguntungkan sejumlah partai politik yang mengusung calonnya di Pilpres? Anda juga menganggapnya demikian? Tapi nanti kita bahas usai jeda ya di Sapa Indonesia Malam.